Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Firmansyah. Saya dari kelas PTIK 1D guys. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah awal mula keyboard dan perkembangannya guys. Oke, maaf. Oke, jadi apabila kita berbicara mengenai format dan juga standar dari keyboard saat ini, maka banyak pertanyaan muncul di benak Anda ya. Mengapa struktur format dari keyboard saat ini menggunakan format QWERTY dan bukan menggunakan susunan alfabetik ABCDF? Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang mendasari mengapa keyboard diciptakan dengan menggunakan susunan QWERTY ya. Jadi berikut ini adalah beberapa proses perkembangan dan juga sejarah dari penggunaan format QWERTY pada keyboard yang biasa sehari-hari kita pakai ya guys. Jadi semuanya itu berawal dari penggunaan mesin tik ya guys. Jauh sebelum sebuah komputer beserta perangkat kerasnya diciptakan, dunia ini sudah mengenal apa yang disebut dengan nama mesin tik atau mesin ketik ya guys. Mesin tik pada masa kerjanya merupakan salah satu primadona di mana banyak orang bisa menulis dokumen dengan sangat mudah tanpa perlu menulis secara manual dengan tulisan tangan guys. Oke, jadi pada tahun 1868 Christopher Latham Soles berhasil menemukan sebuah mesin yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dalam membuat dokumen, yaitu mesin tik ya guys. Tentu saja penciptaan mesin tik tentu saja menimbulkan euforia bagi masyarakat karena dapat membuat dokumen dengan sangat mudah dan cepat ya guys. Pada saat ditemukannya mesin tik, pada dasarnya sudah mampu mengakomodir proses pengetikan dengan cepat. Bahkan konon pada zaman dahulu mesin tik pada saat itu jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan keyboard mesin tik pada zaman modern. Pada zaman saat ini ya, itu zaman modern. Mesin tik pada saat itu merupakan sebuah inovasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas guys. Mereka tidak perlu lagi menggunakan tulisan tangan untuk membuat laporan, dokumen ataupun surat, sehingga akan lebih mempersingkat waktu untuk menulis apapun dengan menggunakan mesin tik ya guys. Jadi pada saat pertama kali diciptakannya mesin tik tersebut tidak langsung menggunakan format QWERTY pada saat ini ya guys, melainkan masih menggunakan urutan alfabetik yang sedikit diacak disesuaikan dengan karakter mana yang banyak ditulis atau banyak digunakan. Dengan adanya keyboard macam ini, maka pengguna bisa menulis dengan lebih cepat dan efisien ya guys. Meskipun keyboard pada mesin tik yang pertama bukan menggunakan format QWERTY dan bisa membantu menulis dan mengetik menjadi lebih cepat, namun ternyata timbul masalah di mana ketika penulis mengetik terlalu cepat ya guys, jadi sangat cepat banget. Nah, dengan hal itu, dengan cepat maka terlalu cepat, maka mesin tik ini mengalami mekanisme kerusakan atau saling tindih gitu tintanya gitu. Jadi agak meribetkan para pengguna mesin tik ya guys. Penggunaan keyboard pada saat ini banyak jenisnya guys, mulai dari gaming maupun itu guys. Jadi keyboard pada saat ini tuh yang biasa kita gunakan itu sudah merupakan ISO ya, pokoknya sudah terstandarisasi di dunia. Maka di dunia kita ini semuanya sudah menggunakan keyboard yang berformat QWERTY ya guys. Nah, penggunaan keyboard QWERTY terdiri banyak sekali tombol ya guys, mulai dari ke-26 tombol alfabet, 10 tombol numerik, kemudian 12 tombol fungsi, 4 tombol arrow, dan sisanya adalah tombol fungsi lainnya seperti control, alt, backspace, escape, home, dan masih banyak lagi ya guys. Itu adalah tombol-tombol standar pada sebuah keyboard QWERTY konvensional ya guys. Jadi ada beberapa jenis keyboard lainnya ya guys yang tadi saya bicarakan, yaitu ada gaming dan juga desain ya guys. Jadi untuk gaming ini fungsinya itu lebih kompleks lagi ya guys ya, tentunya untuk mempermudah keperluan gaming, dan desain juga di beda lagi ya guys keyboardnya, tentunya untuk mempermudah bagi usernya untuk melakukan sebuah pekerjaan ya guys. Nah, dari proses acak-acakan yang dilakukan oleh si Christopher, maka pada akhirnya didapatlah sebuah kombinasi acak yang dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan sebuah mesin tik ya guys. Hasil rombakan itulah yang kita kenal saat ini dengan nama QWERTY ya guys. Nah,
memungkinkan penulis magnetik dengan cepat, namun dapat mengurangi gangguan mekanisme atau kerusakan pada mesin cek secara signifikan yang tadi saya bicarakan ya guys. Jadi ketika kita pada zaman dulu kan masih ini ya, jadi terlalu cepat, terus ininya belum dirombak, maka akan tumpang tindih gitu ya guys. Nah seperti itu ya guys. Nah jadi penggunaan keyboard juga ini ya guys, sangat berkaitan. Jadi tata letak QWERTY ini mana yang sering digunakan, mana yang jarang digunakan ya guys. Jadi seperti itu. Yang lebih seperti itu ya guys. Oke, jadi jadi karakter yang sering digunakan ataupun tidak digunakan itu dibedakan posisinya guys, karena memang huruf tersebut yang saya bicarakan tadi jarang digunakan ya guys. Pada saat zaman komputer sudah dimulai banyak tuh keyboard yang mulai diproduksi. Pada masa penggunaannya produksi dan juga penggunaan dari keyboard, sebuah keyboard baterai yaitu masih menggunakan kabel yang jadul ataupun masih menggunakan port PS ya, PS2. Namun demikian seiring dengan perkembangannya zaman, maka penggunaan keyboard mulai menggunakan port USB. Bahkan ada beberapa keyboard yang saat ini bisa digunakan dengan cara wireless ataupun tanpa kabel ya, jadi menggunakan sinyal gitu, lebih canggih gitu ya. Jadi pada akhirnya keyboard hasil mengacak yang dilakukan oleh Christopher ini diterima secara luas ya kan, dan mulai dipatenkan pada tahun 1973 dengan susunan huruf QWERTY yang diakui oleh Organisasi Terstandarisasi Dunia atau ISO ya guys. Nah, menjadi format standar pada sebuah papan ketik atau keyboard. Dengan diresmikannya dan juga dipatenkannya QWERTY ini sebagai standar dari sebuah keyboard, maka hal ini pun berujung pada munculnya perangkat terutama mesin tik yang menggunakan keyboard dengan format QWERTY ya guys. Jadi mulai bermunculan. Pada tahun 1990 hingga 1970 pun juga menjadi salah satu era gelambang komputer dan juga mulai banyak digunakannya komputer secara luas. Berkat perkembangan dari jaringan komputer, maka semakin populerlah keyboard dengan format QWERTY sebagai input pada komputer ya guys. Meskipun memiliki format yang sama, namun demikian pastilah penggunaan keyboard tersebut pada mesin tik dan juga komputer memiliki perbedaan yang jauh ya, karena fungsi dan keyboard komputer ini jauh lebih kompleks dan sempurna dibandingkan dengan keyboard mesin tiknya, tentunya untuk mempermudah pengetikan para penulis ya guys. Jadi sekian informasi dari saya mengenai sejarah dan awal mula dan perkembangannya keyboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.